Halo Sobat UNES, jumpa lagi di podcast UNES segmen Profil Prodi bersama saya Rozak Ilham aka Ojak. Nah, pada segmen Profil Prodi kali ini kita akan membicarakan salah satu prodi yang ada di Universitas Negeri Semarang, yaitu Prodi Pendidikan Seni Rupa. Dan juga telah kedatangan tamu atau bintang tamu yang sangat spesial pada kali ini, yaitu ada Ibu Ratih Ayu Pratiwi Nindya. Oke, betul. Halo Ibu. Halo. Ibu Ratih ya Bu, saya manggilnya apa? Oke, boleh Bu Ratih. Halo Mas Ojak. Mas Ojak, panggilan saya Oke. Ojak. Oke, Mas Ojak. Gimana juga kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Oke, alhamdulillah. Aktivitas kali ini lagi apa nih Bu? Sekarang karena kita sudah selesai ya untuk perkuliahan di semester Gasal. Jadi yudisium juga sudah, hasil juga sudah. Jadi untuk sekarang kami di jurusan seni rupa sedang prepare mempersiapkan untuk semester antara dan juga untuk semester genap ya. Juga prepare beberapa kegiatan yang sudah menunggu di depan mata di tahun 2021 ini gitu. Dan harus daring ya Bu? Iya, itulah ya yang harus kita hadapi sekarang, betul. jadi harus daring. Nah, Ibu dari Prodi Pendidikan Seni Rupa, ya, bisa betul. Dijelaskan secara singkat mungkin Bu, apa itu Prodi Pendidikan Seni Rupa? Jadi kami itu jurusannya namanya jurusan Seni Rupa ya, di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Di jurusan Seni Rupa ini kami ada 3 prodi. Ya, yang pertama adalah Pendidikan Seni Rupa S1, kemudian yang kedua adalah jurusan Seni Rupa, konsentrasinya adalah Desain Komunikasi Visual, kemudian yang ketiga adalah jurusan Prodi Desain Komunikasi Visual D3 gitu. Nah, salah satu prodi yaitu Pendidikan Seni Rupa ini adalah prodi yang pertama yang dimiliki oleh jurusan Seni Rupa gitu. Jadi paling tua ya Bu? Iya, betul. Nah, jurusan Seni Rupa, Prodi Pendidikan Seni Rupa ini sebenarnya sudah ada sejak IKIP dulu ya, sebelum UNES. Ya, jadi sebelum UNES malah. Iya, betul. Dari ketika dulu masih di Kelut mungkin ya, Pak mungkin Mas Ojaknya belum lahir mungkin ya. Belum lahir. Ada di Kelut dulu. Itu sudah ada Seni Rupa, Pendidikan Seni Rupa gitu. Jadi memang dulu dipersiapkan untuk mahasiswanya nanti lulusannya untuk mengajar di SMP dan SMA gitu, untuk mata pelajaran seni budaya ya kalau sekarang ya, tapi terkhusus di seni rupa. Gitu. Berarti lulusannya itu guru ya Bu? Betul ya, jadi mayoritas memang lulusan kami dari prodi PSR ya, singkatannya PSR, Pendidikan Seni Rupa, PSR. Pendidikan Seni Rupa. Ya, di prodi PSR itu memang menjadi guru di jenjang sekolah menengah pertama dan menengah atas, di SMP dan SMA. Kalau untuk masalah kurikulum nih Bu, secara garis besar apa aja nih kurikulum yang ada di Pendidikan Seni Rupa ini? Jadi di Pendidikan Seni Rupa itu kami melaksanakan ini ada 2 kurikulum ya, kurikulum 2018 dan kurikulum 2020 ya. Secara garis besarnya sih sama ya, yang berisi tentang kemampuan pedagogik sebagai guru ya. Jadi kemudian berisi juga tentang mata kuliah berkaitan dengan keterampilan, dan kemudian yang ketiga kepribadian, dan juga untuk pengembangan karakter atau sosial gitu. Nah, untuk yang pengembangan keterampilan ini macam-macam. Jadi di Pendidikan Seni Rupa itu kita tidak hanya dibekali oleh kemampuan pedagogik ya, tapi juga keterampilan di bidang seni rupa pastinya itu, ya. Jadi karena kita juga ada prodi seni rupa juga, ini mata kuliahnya hampir sama untuk yang keterampilan gitu ya. Jadi enaknya kalau yang di pendidikan itu selain dapat pedagogi juga dapat keterampilannya yang didapat dari teman-teman yang dari SR, yang dari seni rupa. Jadi ada keterampilan ilustrasi, kemudian ada gambar macam-macam ya, ada gambar binatang, gambar bahkan perspektif, terus gambar teknik, terus kemudian ada ilustrasi cerita. Terus kemudian ada digital juga, tipografi, olah bitmap, olah vektor gitu, macam-macam. Jadi lengkap gitu. Jadi harapannya ketika guru nanti tercipta gitu ya, dari mahasiswa kita lulus jadi guru itu jadi benar-benar jadi guru yang
full package Iya, gitu ya. betul. Jadi Tidak secara ketinggalan zaman betul. lah ya, Bu. Jadi personalnya baik, Ah, ah. performanya juga bagus, pedagogiknya juga bagus gitu. Fasilitasnya apa nih Bu kira-kira kalau misalkan saya nih mau kuliah di Hmm, situ nih Bu? Oke. Nah, di jurusan seni rupa itu kami ada labnya banyak pasti ya. Selain ruang kelas, kami juga punya beberapa lab khusus ya. Jadi kami ada mata kuliah ukir. Jadi ukir ya, ukir Ukir patung atau ukir ukir apa itu? kriya. Jadi Kriya. misalnya pernah ke Jepara? Alhamdulillah pernah. Pernah lihat Oh, furniture di sana? oh, Ya, iya, kan iya, itu ukir semua ada kayu ukir. itu. Ya, oke. Oh. Salah satunya ukir kayu itu juga mereka dapat. Masuknya di kriya dasar. Nanti dilanjutkan di mata kuliah ukir ada mata kuliah pilihan gitu ya. Terus ada lab ukir, kemudian lab lukis ya, laboratorium untuk lukis. Ini kami ada yang indoor dan outdoor. Ya, biasanya kalau yang outdoor ini untuk ukuran yang besar, yang biasanya idealismenya mahasiswa itu kan ini ya, pengennya membuat sesuatu yang lain daripada yang lain gitu, yang pengennya yang wow gitu kan. Nah, jadi biasanya mereka membuat karya lukis gitu, ukurannya ada yang besar, jadi kita fasilitasi di outdoor gitu. Jadi seperti di gazebo gitu ya, jadi ruangnya lebih besar. Tapi yang di kelas juga ada. Terus kemudian lab gambar pasti ada ya. Terus kemudian lab keramik kami juga punya. Keramik kami juga dipelajari. Terus kemudian lab batik. Lab batik juga ada, dan kemudian lab komputer jelas itu pasti harus dimiliki karena kita juga punya desain komunikasi visual ya. Terus kemudian lab untuk fotografi, studio foto. Itu juga ada. Terus kemudian yang tidak kalah penting untuk memfasilitasi karya-karya mahasiswa supaya bisa dipamerkan ke khalayak gitu ya. Itu kami ada yang namanya galeri. Pameran. Galeri. Namanya galeri B9. Galeri pameran. Berarti itu di situ tempat kumpulan karya-karya dari mahasiswa. Untuk memamerkan. Untuk memamerkan. Iya. Ya, jadi kalau kita laksanakan pameran gitu ya, pameran kan hampir setiap hari kami ada ya. Kalau pas nggak daring ya, kalau pas luring setiap hari ada pameran karena galeri ini terbuka. Maksudnya tidak hanya digunakan untuk mahasiswa sendiri ya, karena mahasiswa kan tugas akhirnya mereka kalau ngambil yang tugas akhir itu harus ada pamerannya gitu. Jadi dipamerkan selama kurang lebih 5 hari ya. Tapi juga terbuka untuk umum, untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya. Jadi mahasiswanya yang menunggu antriannya tuh pasti selalu ada gitu ya. Jadi setiap hari ada. Tapi karena masa pandemi ini kemarin kita sempat stop dulu. Kita pakai daring, pakai Instagram gitu ya untuk pamerannya. Tapi sekarang sudah dibuka lagi dengan tentu saja pakai protokol kesehatan ya, dan harus ini dulu reservasi dulu kalau mau datang. Mau datang jam berapa nanti supaya nggak berjubel gitu, nggak banyak orang ya, Bu. Oke, nah itu kadang-kadang juga sebagai media edukasi untuk anak-anak ya, mungkin dari sekolah-sekolah yang mungkin belum memiliki pengetahuan gitu ya, atau pengalaman melihat pameran gitu kan. Mungkin kan tidak semua ya di sekolah itu kan punya fasilitas untuk melaksanakan pameran gitu. Jadi kadang ada kunjungan juga dari siswa gitu ya, dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai PAUD juga kadang mereka datang kalau pas ada pameran yang memang khusus anak-anak gitu kan. Kadang ada buku cerita, terus pameran pop-up, buku pop-up, ilustrasi, animasi. Itu biasanya kita ada kunjungan juga gitu. Jadi rame lah kalau nggak daring ya. Kalau luring itu kegiatannya banyak sekali kalau di jurusan. Nah, kira-kira kalau misalnya kayak saya nih nggak ada background mungkin seni atau menggambar, itu bisa masuk nggak sih Bu ke prodi ini gitu? Di tahap seleksi itu kami ada tes untuk keterampilan. Ya, jadi setelah tes untuk pengetahuan ya akademik, itu kami akan undang gitu siswa, calon mahasiswa untuk tes on the spot
gitu di tempat kami di jurusan gitu ya. Jadi untuk menggali gitu ya, menggali seberapa jauh ya mungkin keterampilan mereka gitu. Nah, memang kita nanti akan menggabungkan gitu ya, antara nilai dari keterampilan itu dan juga nilai akademiknya gitu. Jadi memang tidak bisa tidak bisa dipisahkan gitu ya. Jadi antara akademiknya dan keterampilannya juga menjadi bahan pertimbangan dalam penilaian mahasiswa kalau nanti mau masuk gitu ya. Kira-kira susah nggak sih Bu masuk ke situ, peluangnya gitu? Peluangnya ya kalau memang teman-teman dari SMP SMA biasanya kalau yang masuk jurusan seni rupa itu memang dari SMP atau SMA-nya tuh sudah sering ikut lomba biasanya. Ya, sudah ada basic ya Bu, biasanya. Paling nggak dia suka sama mata pelajaran seni budaya gitu kan, paling nggak dia suka. Terus kemudian biasanya juga ada yang sudah punya bekal ikut lomba-lomba gitu. Jadi ikut lomba-lomba, nah saingannya nanti di sana biasanya. Untuk anak-anak yang memang sudah punya portofolio gitu ya istilahnya, portofolio yang banyak gitu, tentu akan lebih mudah gitu ya untuk masuk. Tapi memang jika masih kurang gitu ya, nanti ya mungkin bisa berusaha lebih giat dulu gitu ya. Ya tapi silahkan dicoba saja, kita membukakan untuk semua pendaftar gitu. Lalu untuk prestasi mahasiswanya nih, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Seni Rupa nih ada apa aja Bu kira-kira? Banyak sekali ya. Untuk Prodi Pendidikan Seni Rupa sebagian besar memang di bidang kesenian ya pasti ya. Tapi ada juga kemarin di mahasiswa kami yang juga menang gitu ya, berkesempatan dalam lomba untuk startup. Wow, startup. Startup for industri yang basicnya dari batik. Gitu ya. Jadi kemarin kebetulan menang di KBMI juara 1 ya, wirausaha, terus juga menang di beberapa kompetisi gitu ya, dilaksanakan oleh Bank Mandiri, Kemenperin dan lain sebagainya, banyak sekali ya, walaupun memang masih nasional tapi juara semua. Juara 1 gitu, jadi langganan gitu. Nah itu mengembangkan satu aplikasi gitu ya, aplikasi untuk membuat batik tadi ya, buat membuat motif batik yang itu ternyata selain untuk industri juga bisa digunakan dalam proses pembelajaran, tentu kan pembelajaran betul. Seni rupa untuk latihan gitu. Apalagi dalam masa pandemi seperti ini kan aplikasi-aplikasi seperti itu sangat dibutuhkan oleh guru ya. Jadi kalau misalnya di rumah nih siswanya pengen nyoba buat motif batik gitu ya, buka aplikasi itu betul ya, jadi lebih mudah dan lebih ini untuk bisa bisa diikuti gitu, lebih menyenangkan gitu ya. Nah itu prestasinya. Terus kemudian untuk bidang yang lain selain batik tadi ya, kriya, kemudian startup, juga banyak di lukis. Lukis, Bu. Ya jadi mahasiswa kami juga banyak yang sudah berkecimpung di dunia lukis ya. Kemarin di Peksiminas juga menang 5 besar ya. Wow. 2020 kemarin itu masuk 5 besar. Terus kemudian ilustrator juga banyak yang ikut, terus animator juga banyak yang ikut, apalagi waktu pandemi kemarin lomba-lomba kan banyak ya, ada buat poster untuk mungkin Ditjen Pajak dan lain sebagainya, itu menang. Alhamdulillah banyak yang ikut seperti itu, poster, terus kemudian desain masker, terus kemudian ada juga desain untuk desain batik juga. Terus kemudian ada ilustrasi, itu banyak, animator juga banyak yang jadi animator, yang mural juga banyak. Ikut pameran di dalam negeri, luar negeri, residensi ke luar negeri juga banyak. Sudah tarafnya internasional ya Bu. Alhamdulillah. Nah tadi kan dari segi mahasiswanya nih Bu, kalau dari segi tim pengajarnya ini bagaimana Bu? Oke, nah alhamdulillah ini ya di jurusan seni rupa nih lengkap gitu ya. Jadi
Kami yang pasti di bidang pendidikan kami ada banyak doktor di pendidikan seni ya yang memang sudah menjadi tim penilai nasional untuk uji kompetensi guru, terus kemudian tutor-tutor untuk di seluruh guru yang ada di Indonesia gitu ya, terus kemudian ada juga yang seorang programmer, ada yang developer game gitu ya, ada yang sangat beda jauh ya Bu, dari backgroundnya kan seni kok bisa sampai programmer tadi itu. Tapi memang itu maksudnya nanti di desain ya, di kalau yang desainnya. tapi beliau juga mengajar di pendidikan seni rupa karena kan kita mata kuliahnya tadi ada yang irisan ya, jadi Iya, ada iya. yang sama-sama diikuti gitu. Iya. Terus ada juga dosen yang seniman ya yang lukisannya sudah banyak terjual sold out gitu ya. Kurator juga ada, terus pematung juga ada, pebatik juga ada, terus animator juga kami punya gitu ya. Jadi lengkap untuk pengajarnya, dan alhamdulillah ini masing-masing dosen sudah punya ID Scopus hampir semua dengan H-indeksnya ya masih ya mungkin belum merata ya, tapi ada yang sudah sampai 2 ya, alhamdulillah. Berarti kalau lulusan dari prodi pendidikan seni rupa ini nggak cuman menjadi guru ya Bu? Betul. Banyak sekali peluang-peluang, mungkin jadi ilustrator, jadi programmer di bidang desain gitu ya. Memang lulusan kami ya pastinya kedepannya tuh pasti akan menjadi guru gitu kan, dipersiapkan untuk menjadi guru, tapi di dalam perjalanannya ternyata juga bisa dengan kemampuan yang dimilikinya itu bisa membuat mata pencahariannya sendiri gitu ya. Ada yang freelance ilustrator yang bahkan proyeknya ini sudah dipakai oleh seluruh produsen buku ya, penerbitan buku nasional dan internasional gitu. Jadi sudah nggak rupiah lagi ya, kayaknya dolar ya. Ya. Ilustrator, terus kemudian bisa yang mural. Sekarang mungkin street art sudah bukan hal yang ini ya, bukan hal baru lagi ya, dan banyak juga dari kami yang menggeluti di bidang itu gitu. Jadi memang muralis, terus kemudian ada yang berwirausaha tentu ya, ada yang sebagai pembatik, terus kemudian ada yang animator juga, terus ya banyak lah, terutama mereka ini misalnya pun ya tidak menjadi guru, mereka masih bisa survive gitu ya dengan kemampuan yang mereka miliki untuk menciptakan lapangan kerjanya sendiri gitu, seperti itu. Nah, kira-kira ada nggak sih mungkin cerita sukses dari para alumni prodi ini gitu? Oke, nah selain dari guru, alumni juga banyak dari yang menjadi dosen ya gitu ya. Tapi kemarin saya mungkin ambilkan success story-nya dari jadi satu alumni terbaik gitu kemarin yang dipilih oleh Fakultas Bahasa dan Seni. Alhamdulillah dapat dari jurusan seni rupa, dari pendidikan seni rupa, yaitu Pak Kempo Antaka ya. Jadi beliau ini adalah juru kisah nasional. Juru kisah. Jadi beliau adalah seseorang yang bercerita tapi menggunakan gambar. Jadi mungkin pernah Pak Raden. Iya, pernah. Seperti itu. Jadi dan ini sekalinya sudah nasional ya, sudah terkenal. Terus beliau juga sering mengisi kegiatan-kegiatan baik itu skalanya lokal maupun nasional, dan sudah terkenal juga. Ada Instagramnya, mungkin di YouTube juga sudah terkenal. Nah, mungkin itu ya salah satu profil alumni yang baru-baru ini dianugerahkan sebagai alumni terbaik gitu, di Fakultas Bahasa dan Seni. Nah, mungkin sebelum menutup podcast kali ini nih, ada sedikit kesan atau pesan buat Sobat UNES nih. Oke, baik. Halo Sobat UNES di seluruh Indonesia ya, siap dimanapun teman-teman berada. Di jurusan seni rupa senantiasa membuka peluang gitu ya untuk teman-teman yang
ingin gitu ya, ingin menjadi seorang guru gitu ya, yang menjadi pelita untuk masa depan anak-anak bangsa kita gitu ya, terutama menjadi guru di bidang seni rupa. Jadi silakan teman-teman bergabung di jurusan kami gitu ya. Mungkin tadi profilnya teman-teman sudah saya ceritakan, sudah teman-teman dengar semuanya. Semoga bisa mengobati keingintahuan gitu ya tentang jurusan seni rupa itu seperti apa, terutama untuk prodi pendidikan seni rupa. Nah, semoga teman-teman bisa bergabung. Nanti kita ketemu ya di kampus B5 B9 dan B5. Oke, selamat bergabung teman-teman, semoga bisa ketemu. Nah, terima kasih nih Ibu Ratih atas waktu Oke, dan terima kesempatannya. kasih Mas Ojak. Nah, jangan lupa Sobat UNES, saksikan terus podcast UNES yang ada di channel YouTube ataupun bisa disaksikan di Instagram dan didengarkan di Spotify. Saya Ojak dan saya Bu Ratih Ayu. Pamit undur diri, sampai jumpa. Sampai jumpa.